Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 5 dari rangkaian elektrik teknologi Institut Teknologi IT Dan. Kali ini masih bersama kami Christopher Moja Siburian, teman saya Jeffrey, dan juga Joshua Hans Nobel Sidatonga. Kami akan membahas tentang rangkaian arus searah. Ya, pertama, abstrak. Dari praktikum ini, kita akan mempelajari tentang teorema Thevenin, teorema Norton, superposisi, teorema resiprositas, transfer daya maksimum, serta rangkaian seri dan paralel dari resistor. Dengan beberapa percobaan, kita dapat mengetahui pengguna dari teorema Thevenin dan teorema Norton pada rangkaian arus searah. Selain itu, dapat lebih memahami tentang teorema superposisi dan juga teorema resiprositas, serta dapat rangkai beberapa resistor menjadi sebuah nilai ekuivalen resistor yang baru. Adapun yang menjadi tujuan dari praktikum ini yaitu memahami penggunaan teorema Thevenin dan teorema Norton pada rangkaian arus searah, memahami teorema superposisi, memahami teorema resiprositas, dapat merancang rangkaian pembagi tegangan, memahami rangkaian resistor seri dan paralel. Kata kuncinya Thevenin, Norton, superposisi, resiprositas, transfer daya maksimum, resistor. Pendahuluan. Praktikum rangkaian elektrik yang kedua ini praktikan diharapkan dapat memahami terlebih dahulu teorema Thevenin dan teorema Norton serta teorema-teorema yang ada pada modul 2. Karena hal itu dapat membantu praktikan dalam mencari besaran yang akan ditentukan pada saat percobaan. Adapun tujuan dari praktikum modul 2 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami penggunaan teorema Thevenin dan teorema Norton pada rangkaian arus searah. Memahami teorema superposisi, memahami teorema resiprositas, dapat merancang rangkaian pembagi tegangan, serta memahami rangkaian resistor seri dan paralel. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema untuk landasan teoritis. Yang pertama, teorema Thevenin. Pada teorema ini, suatu rangkaian aktif dengan sumber tegangan atau sumber arus yang dependen maupun independen yang bersifat linear dengan dua kutub atau terminal A dan B dapat digantikan dengan satu tegangan PT yang akan diserikan dengan resistor RT. Tujuan sebenarnya dari teorema ini adalah untuk menyederhanakan analis rangkaian, yaitu membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan dengan seri dan resistansi ekuivalennya. Pada teorema Thevenin ini, untuk mencari resistor Thevenin atau RT, sumber arus dibuka dengan open circuit, sedangkan sumber arus dilakukan dengan short circuit. VT sama dengan tegangan pada A kurang B dalam keadaan tanpa beban atau open circuit. RT sama dengan resistansi pada A, B dilihat ke arah rangkaian dengan semua sumber dependen diganti dengan resistansi dalamnya. Dengan teorema ini, kita dapat menghitung arus beban dengan cepat bila beban diubah-ubah. Next. Yang kedua, teorema Norton. Suatu rangkaian aktif dengan sumber tegangan dan sumber arus dependen maupun independen yang bersifat linear dengan dua kutub A dan B dapat diganti dengan satu sumber arus IN yang akan diparalelkan dengan satu resistor dengan resistansi Rn. Tujuan untuk menyederhanakan analis rangkaian tersebut yaitu dengan membuat rangkaian yang berupa sumber arus yang diparalelkan dengan satu hambatan ekuivalennya. Dapat kita lihat pada gambar tersebut hampir sama dengan teorema Thevenin di atas, maka teorema Norton untuk mencari hambatan Nortonnya jika sumber arus dibuka dengan open circuit sedangkan sumber tegangan dibuka dengan short circuit. Untuk rumusnya, IN sama dengan arus melalui AB dalam keadaan hubungan singkat. Rn sama dengan resistansi pada AB dilihat ke arah rangkaian dengan semua sumber independen diganti dengan resistansi. Next. Yang ketiga, teorema superposisi. Prinsip superposisi menyebabkan suatu rangkaian
rumit yang memiliki sumber tegangan atau arus lebih dari satu dapat dianalisis menjadi rangkaian dengan satu sumber. Teorema ini menyatakan bahwa respon yang terjadi pada suatu cabang berupa arus atau tegangan yang disebabkan oleh beberapa sumber atau arus dan atau sumber tegangan yang bekerja sama dengan jumlah masing-masing respon bila sumber tersebut bekerja sendiri dengan sumber lainnya diganti oleh resistansi di dalamnya. Teorema superposisi ini memiliki prinsip yang mengakibatkan suatu rangkaian yang rumit serta memiliki sumber tegangan atau sumber arus lebih dari satu dapat disederhanakan menjadi rangkaian dengan satu sumber tegangan maupun arus. Ketika mencari arus atau tegangan dari satu sumber tertentu, semua sumber tegangan independen digantikan dengan hubung singkat atau short circuit. Sedangkan semua sumber arus digantikan dengan hubung terbuka atau open circuit. Teorema superposisi ini dapat diperluas pada sumber yang bolak-balik yang berlaku pada rangkaian linear. Rangkaian linear merupakan gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen, arus atau tegangan, atau sumber bebas. Sumber dependen atau arus tegangan dan elemen resistor R, induktor L, serta kapasitor C secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Kita lihat, AT sama dengan A1 tambah A2 tambah titik-titik tambah AN. Untuk keterangannya, AT adalah arus atau tegangan pada suatu cabang bila N buah sumber bekerja sama. Yang A1 adalah arus atau tegangan pada suatu cabang oleh satu sumber yang bekerja dan sumber lain diganti resistansi atau hambatan di dalamnya. Next pair. Yang keempat dapat kita lihat yaitu teorema resiprositas. Dalam tiap rangkaian pasif yang bersifat linear, bila suatu sumber tegangan V yang dipasang pada cabang K menghasilkan arus L1 sama dengan L pada cabang M, maka bila sumber tegangan V tersebut dipindahkan ke cabang M, arus yang mengalir pada cabang K adalah L2 sama dengan L. Maksud saya I2 sama dengan I. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Sumber tegangan V pada cabang K dan arus pada cabang M adalah I1 sama dengan I. Arus cabang K ialah I2 sama dengan 1. Sumber tegangan V dipindahkan ke cabang M, maka arus pada cabang K ialah I2 sama dengan I. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jeffrey. Terima kasih.
Baik, selanjutnya untuk hasil dan analisis. Pada percobaan teorema Thevenin, sesuai dengan rangkaian yang diberikan, untuk beban 1 kOhm, arus yang terhitung yaitu 2,857 mA. Untuk 2 kilo ohm, arusnya yaitu 2 mA. Untuk 3,3, 1,439 mA. Untuk tegangannya sama yaitu 6,667 volt. Untuk hambatan Theveninnya yaitu 1,33 kilo ohm. Kemudian pada rangkaian selanjutnya, next slide. Untuk Thevenin yang didapat tadi yaitu 6,667 volt. Untuk RT-nya yaitu 1,33 kilo ohm. Kemudian untuk arus sesuai dengan hambatan yang diberikan yaitu untuk 1 kilo ohm yaitu 6,658 mA. Untuk 2 kilo ohm yaitu 3,331 mA. Untuk 3,3 kilo ohm arusnya yaitu 2,019 mA. Dari dua percobaan di atas, dari percobaan yang pertama tadi yang slide sebelumnya sama yang ini, dapat disimpulkan bahwa rangkaian yang sangat rumit dapat disederhanakan menjadi sebuah rangkaian yang lebih mudah atau simple dan akan menghasilkan besar arus yang hampir sama. Kemudian rangkaian selanjutnya, pada percobaan Norton, pada hasil pengukuran yang kami lakukan untuk IN-nya yaitu 5 mA. Kemudian untuk arus sesuai dengan hambatan yang diberikan 1 kilo ohm sama dengan 3,529 mA. Untuk 2 kilo ohm arusnya yaitu 2,727 mA. Untuk 1,33 kilo ohm arusnya yaitu 3,217 mA. Dari hasil arus yang terukur pada R, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai R, maka arus yang mengalir pun akan semakin kecil. Kemudian teorema selanjutnya, pada rangkaian yang diberikan untuk V1 12 volt, V2 sama dengan 0, tegangan yang terukur yaitu 11,624 volt. Untuk V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 6, tegangan yang terukur yaitu min 4,135 volt. Untuk V1 sama dengan 12, V2 sama dengan 6, tegangannya yaitu 7,489 volt. Dalam percobaan superposisi ini, tegangan pada R1 hasilnya negatif, karena V1 diberikan short circuit sehingga tegangan di R1 datang dari V2. Selain itu, semakin besar tegangan yang dipakai, maka teorema ini semakin besar pula arus yang mengalir pada R4. Kemudian rangkaian selanjutnya, pada rangkaian yang diberikan, kami telah melakukan uji coba yaitu untuk VAB sama dengan 12 volt, VCD di untuk pengukuran tegangannya yaitu di titik A dan B, tegangan yang kami dapat yaitu 12 volt. Untuk arusnya yaitu di CD yaitu 2,223 mA. Selanjutnya untuk pengukuran arus dan tegangannya kami balik, yaitu untuk pengukuran V-nya kami buat di CD yaitu nilai yang kami dapat yaitu 12 volt. Untuk arusnya 2,223 mA. Dari hasil yang kami dapat disimpulkan bahwa baik pada posisi sumber tegangan pada terminal AB maupun terminal CD, jika besarnya sama maka akan menghasilkan arus yang sama pula. Pada percobaan ini juga terbukti bahwa di mana arus yang mengalir pada sebuah cabang akan sama dengan arus yang mengalir pada cabang yang ditukar posisinya. Kemudian teorema selanjutnya, pada transfer daya maksimum, sesuai dengan arahan yang diberikan di modul, transfer daya maksimum RB sama RB dikali 1 kilo ohm, dan kami mendapatkan hasil sesuai pada slide berikut. Kemudian slide selanjutnya, dan berikut untuk transfer daya maksimum yang RB nya dikali 10 kilo ohm. Selanjutnya, untuk
untuk transfer daya maksimum RB dikali 100 kilo ohm, berikut hasil yang kami dapat. Jadi dari hasil percobaan yang terdapat pada tabel dan juga grafik yang dapat menarik yang telah kami buat, dapat menarik kesimpulan bahwa semakin besar pengali dari resistor variabel, yaitu yang tadi dikali 1, dikali 10, dan dikali 100 kilo ohm tadi, maka tegangan yang mengalir akan semakin besar. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan arus yang mengalir. Arus yang mengalir akan semakin lama akan semakin kecil. Baik, tibalah kita pada fase kesimpulan. Kami tariklah kesimpulan, yaitu setelah mengetahui penggunaan teorema Thevenin dan Norton dengan menyederhanakan rangkaian yang rumit menjadi yang lebih sederhana. Pada teorema Thevenin, Norton dan superposisi memiliki cara penyederhanaan yang sama, yaitu untuk sumber arus lakukan dengan open circuit, sementara sumber tegangan lakukan dengan short circuit. Setelah mengetahui pada teorema resiprositas, arus yang mengalir pada satu terminal akan sama dengan terminal lainnya ketika posisi sumber tegangan diubah posisinya. Kemudian, telah memahami cara merangkai resistor baik secara seri maupun paralel untuk menghasilkan sebuah nilai resistansi yang baru. Terakhir, telah mengetahui serta memahami teorema superposisi serta dapat melakukan perancangan rangkaian pembagian tegangan. Sampai di sana presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.